Ya, berjumpa lagi dengan Bu Nova di part 2 pengelolaan pestisida. Oke, sekarang kita beranjak pada cara kerja fungisida ya. Fungisida juga memiliki cara kerja racun yang berbeda-beda. Untuk yang pertama adalah fungisida memiliki kemampuan untuk merusak dinding sel. Merusak dinding sel siapa? Merusak dinding sel fungi jamur ya. Dalam hal ini adalah jamur. Nah, ini contohnya ada dari golongan siodan, kemudian simoksan dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah mempengaruhi pembelahan sel ya. Jadi fungisida memiliki kemampuan untuk menghambat pembelahan sel jamur yang masuk ke dalam tanaman. Nah, kemudian yang ketiga mampu mempengaruhi permeabilitas atau kemampuan permeabel pada membran sel. Apa itu permeabilitas? Ini adalah kemampuan dalam memasukkan zat ya, menembus membran sel. Ya, ketika tidak permeabel ya, non permeabel ini berarti membran sel tersebut tidak dapat ditembus zat ya. Padahal fungi ini kadang-kadang dia menyerap makanan itu melalui membran selnya. Nah, ketika sudah tidak memiliki permeabilitas ya akhirnya bisa saja lama-kelamaan miselianya akan mati. Nah, kemudian yang terakhir adalah menghambat enzim ya. Jadi fungi itu memiliki beberapa enzim yang dapat menghambat metabolisme tanaman. Nah, kalau enzimnya dihambat berarti dia tidak ada kemampuan untuk menghambat metabolisme tanaman. Selanjutnya kita bicara tentang formulasi pestisida. Nah, formulasi pestisida ini adalah berkaitan tentang bentuk formulanya dan kandungan bahan aktifnya ya. Jadi ini ada Ditan M45 80 WP ya. Ditan M45 ini adalah merek dagangnya ya. Merek dagangnya ini ya, Ditan M45. Kemudian 80 WP ini adalah sediaannya yang berupa tepung WP ya, itu ya. Nah, kemudian bahan aktifnya ini ternyata di sebelah sini biasanya ya, di bawah sini itu adalah merupakan makonsep ya. WP ini berarti with powder ya, atau dalam sediaan bentuk tepung yang mudah dilarutkan di dalam air. Nah, gitu ya. Nah, hal ini cukup umum ya pada beberapa insektisida dan fungisida. Nah, ini adalah beberapa formulasi pestisida. Yang pertama adalah EC atau emulsifiable konsentrat, atau kita sebut dengan konsentrasi emulsi. Ini biasanya adalah mengandung lemak ya, emulsi ya. Mirip dengan susu, atau mungkin kalau pernah tahu yang sifatnya emulsi itu mentega yang dilarutkan itu juga termasuk emulsi. Nah, dalam hal ini perlu dilakukan pengadukan ketika dicampur dengan pelarut atau air gitu. Nah, kemudian residu yang tampak pada tanaman ada. Biasanya kalau EC itu tanaman agak sedikit mengkilap gitu, karena EC itu memang cenderung mengandung lemak. Kemudian selanjutnya adalah SCW atau WSC, soluble concentrate in water, atau SCW atau water soluble concentrate. Nah, kalau ini adalah pekatan yang cair
dan dia mudah larut dalam air dan segera membentuk sesuatu larutan yang homogen. Tetap harus diaduk ya. Nah, kemudian residu yang tampak pada tanaman ada, dan kadang-kadang kalau beberapa lama begitu akan ada jejak-jejak semacam tepungan di dalam di permukaan daun. Kemudian granul ini adalah formulasi bentuk butiran, siap pakai dengan konsentrasi yang rendah ya. Nah, kalau granul ini dia perindil-perindil begitu. Kalau tepung ya pasti Anda semua tahu bentuk tepung seperti apa. Granul ini siap dipakai dengan formulasi rendah. Granul ini bisa digunakan langsung tanpa pengenceran ya. Jadi ditabur begitu di tanah. Granul ini biasanya digunakan untuk membasmi nematoda atau disebut dengan nematisida ya, yaitu dia diaplikasikan tanpa menggunakan pengenceran air. Itu, namun beberapa petani biasa melakukannya dengan pengenceran lagi dengan air, tapi bukan disemprot, tapi digunakan cara kocor. Kemudian yang selanjutnya ada WG atau WDG, water granule atau water dispersible granule. Nah, ini adalah formulasi bentuk butiran yang harus diencerkan dengan air ya. Perlu diaduk dan kadang-kadang ada tampak residu. Oh ya, sebelum kita lanjutkan lagi, residu yang tampak pada tanaman ini kadang-kadang ini hanya berupa bahan tambahannya ya. Jadi bahan tambahan itu adalah bahan yang bukan merupakan bahan aktif, tergantung dari jenis insektisida atau fungisidanya. Contoh untuk tadi ada yang EC ya, emulsifiable, itu beberapa zat seperti abamectin ketika dia sudah terlalu lama sampai 1 minggu lebih terpapar dengan matahari, abamectin ini dapat segera luruh ya. Jadi bisa dikatakan ketika dia luruh terkena matahari, dia akan terjadi penguapan bahan. Jadi sudah tidak ada residu abamectin di lapisan daun atau jaringan tanaman yang diaplikasikan abamectin. Namun apabila itu deltametrin, EC-nya adalah deltametrin, itu kadang-kadang masih bisa tersimpan lebih dari beberapa bulan di bagian lapisan jaringan tanaman yang terkena paparan pestisida ya. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan. Strategi pergiliran pestisida. Nah, pergiliran pestisida adalah mutlak dibutuhkan untuk pengelolaan pestisida yang aman bagi lingkungan dan petani. Pestisida memiliki bahan aktif yang berbeda-beda. Nah, untuk hal itu kita harus paham dalam penggunaannya. Di sini ada contoh organofosfat dan karbamat. Ya, walaupun mereka bahan aktifnya berbeda, tapi dua-duanya ini bekerja menghambat kerja enzim asetilkolin esterase pada sistem saraf dan otot serangga ya. Jadi bisa dikatakan dia ini cara kerja racunnya adalah racun saraf. Dua golongan tersebut ya, khususnya dari organofosfat itu dihindari bersamaan dengan karbamat karena memiliki pola cara yang sama. Hal ini disebabkan bila dia sudah terkena organofosfat, dia dapat membentuk pertahanan pada sistem kerja racun yang menghambat enzim asetilkolin esterase pada susunan sarafnya.
Nah, apabila dia sudah membentuk pertahanan yang seperti itu, kemudian diaplikasikan karbamat, ya sudah tahan dengan pertahanan yang seperti itu. Nah, dikhawatirkan dia tidak akan mati ketika diaplikasikan karbamat. Nah, strategi pergiliran pestisida ini ada beberapa tujuan. Tujuan pertama yaitu untuk menghambat terjadinya resistensi hama dan penyakit terhadap pestisida. Apa sih itu resistensi? Resistensi adalah kekebalan hama dan penyakit ketika dia diaplikasikan pestisida. Nah, itu Anda mungkin sering mendengar istilah ini ya. Nanti diingat-ingat. Apa itu resistensi? Nanti juga harus tahu, paham. Artinya resisten adalah kebal. Kemudian yang kedua, pergiliran menggunakan pestisida harus dilakukan berdasarkan pada cara kerja, mode of action ya, atau MOA ya. Nah, MOA-nya itu harus berbeda. Kalau sama tadi seperti contoh yang di depan, organofosfat dan karbamat itu punya mode of action yang sama. Ya, kemudian yang ketiga, cara kerja atau mode of action MOA dalam mekanisme kerja pestisida dalam mematikan hama atau penyakit sasaran melalui target pada bagian tubuh OPT. Ya, itu juga harus diperhatikan ya. Contohnya tadi yang di part 1 itu kan ada yang dia bisa mematikan racunnya adalah racun pernafasan, dihirup saja sudah mati. Kalau sama-sama seperti itu juga kita harus waspada ya. Jadi kalau takutnya kalau sama ya nanti bisa saja dia punya pertahanan untuk mengantisipasi bau yang menyengat yang ternyata beracun. Nah, dia sudah punya kemampuan ketahanan itu diaplikasikan dengan racun pernafasan yang lain. Takutnya sudah resisten juga. Kemudian cara kerja ditetapkan dengan kode angka dan huruf. Gitu. Nah, ini nanti Bu Nova di Sunan juga sudah dilampirkan e-book tentang strategi pergiliran pestisida ya. Jadi nanti mohon dibaca. Di situ ada list lengkap tentang mode of action dan juga kodenya, angka dan hurufnya. Nanti harus dibaca ya. Kalau tidak membaca itu tidak paham ya, tidak paham tentang list-list pestisida baik itu insek maupun fungisida bahkan bakterisida. Oke, institusi yang menetapkan kode MOA atau mode of action cara kerja itu ada 3. Untuk insektisida itu dari IRAC ya, Insecticide Resistant Action Committee. Kalau fungisida namanya FRAC, Fungicide Resistant Action Committee. Herbisida HRAC ya, Herbicide Resistant Action Committee. Ini ada contoh tentang bagaimana cara kerja insektisida. Nah, ini biasanya nanti golongannya adalah ditulis ini. Kode cara kerjanya itu nanti mengikuti dari nomor list insektisida yang sudah ada. Nah, ini kita coba lihat di sini. Yang ditulis pertama adalah karbamat dan organofosfat. Ini memiliki cara kerja yang hampir sama ya, 1A dan 1B ya. Ini dia golongan berbeda tapi cara kerjanya sama, maka biasanya nomor urutnya sama, 1A dan 1B. Menghambat asetilkolin esterase gitu. Nah, ini. Nah, kemudian kalau yang kedua golongan 2 ada 2A dan 2B, cara kerjanya pun sama, memblokir saluran klorida aktivasi GABA, menyebabkan
sitasen dan kejang-kejang ya. Kalau memblokir GABA, jadi dia itu tidak bisa diam, jadi seperti tubuhnya itu bergerak-gerak cepat gitu. Nah, ini ada dua yang seperti itu, yaitu ada golongan siklodin dan fenilfrazol ya. Fenilvirazol. Nah, ini adalah ini dibuatnya itu golongan yang berbeda, itu dia adalah pembuatannya asal bahannya berbeda, namun dengan cara kerja yang sama apabila nomor urutnya sama ya. Ini juga ada yang ketiga, DDT, metoxiklor ya, dan piretroid dan piretrin. Ini 3A dan 3B menyebabkan saluran natrium selalu terbuka sehingga pada beberapa kasus menyebabkan reaksi berlebihan oleh saraf. Jadi sarafnya itu akan terganggu. Nah, padahal piretroid dan piretrin ini dengan DDT dan metoxiklor itu sangat jauh berbeda. DDT ini dan metoxiklor ini adalah dibuat dari klor alam, klorin alam ya. Nah, sedangkan piretroid dan piretrin, bahkan piretrin ini adalah insektisida botani atau berasal dari tanaman. Ya, ini insektisida botanik ya, dari tanaman piretrin. Berasal dari bunga krisan ya. Seperti di part 1 sudah saya jelaskan, piretrin adalah insektisida botanik atau berasal dari tanaman. Kemudian nanti ada tiruannya yang namanya piretroid. Nah, ini sebenarnya dibuat dari sesuatu yang aman ya, tanpa residual ya, residualnya lebih rendah. Namun cara kerjanya ya, sasaran pada serangga itu sama, yaitu di saluran natrium saraf tubuh serangga. Jadi ini juga harus berhati-hati ya. Nah, tapi beberapa masa ini DDT dan metoxiklor ini untuk di pasaran ini sudah mulai dikurangi jumlahnya ya. Kalaupun ada itu terbatas sedikit gitu, dan itu harus cara yang pamungkas gitu. Karena DDT dan metoxiklor ini residunya ini cukup lama di alam dan juga cukup beracun. Kalau piretroid dan piretin tidak begitu lama ya di alam ya. Kemudian kalau piretin dan piretroid juga sasarannya juga selektif ya, tidak seperti DDT semua mati ya. Nah, kemudian untuk fungisida ini juga ada cara kerjanya berdasarkan urutan, tapi ada tandanya adalah M ya. M ini biasanya adalah diperuntukkan untuk fungisida kontak ya. Jadi harus terpapar langsung dengan fungisidanya. Kemudian 1, 2, 3 ini berdasarkan urutannya ya. Kemudian di bagian M1 sampai M9 ini adalah mereka selain kontak ya, mereka juga dianggap kelompok fungisida dengan resiko rendah tanpa ada tanda-tanda resistensi ya gitu. Kemudian tidak ada resistensi silang antara anggota kelompok M1 sampai M9. Nah, ini yang M1 sampai M9 ini adalah biasanya banyak dianjurkan untuk digunakan di pertanian dan industri. Kemudian golongan quinon, benzimidazol, tiovanat ini adalah kode kerjanya adalah 1. Ya, 1 ini biasanya adalah mengganggu mitosis dan pembelahan sel. Dan kemudian yang ke-11 ini ada
kode kerjanya adalah 2, dikarboksimid ya, mengganggu signal transduksi enzim. Nah, untuk siklus hidup serangga hama setiap generasi itu kebanyakan kurang lebih adalah 3 minggu atau 1 bulan ya, hampir 1 bulan ada ya, pokoknya dia di kisaran seperti itu ya. Nah, pada masa kurang lebih 3 minggu ini diharapkan menggunakan insektisida dengan kode cara yang sama dulu ya, jangan dirubah dulu tapi menggunakan kode cara yang sama dulu gitu. Nah, kemudian karena kita patokannya tadi serangga biasanya dia masa satu generasi itu kurang lebih 3 minggu, jadi ada beberapa hal yang harus diingat ya. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi OPT sasaran dengan tepat, yaitu apa? Itu pencucuk atau pencucuk penghisap, atau itu adalah Lepidoptera si pengunyah ya, pengunyah, penggigit pengunyah, atau apa, atau itu musuh alami. Kalau musuh alami tidak boleh di basmi ya, tidak boleh dikendalikan ya, harusnya dipelihara. Kemudian yang kedua, lihat daftar pestisida yang diizinkan untuk OPT sasaran tersebut. Dibaca ya, jangan hanya dilihat gambarnya. Ya, karena petani-petani itu cenderung dilihat gambarnya, tidak dibaca. Kemudian pilih merek dagang pestisida yang diizinkan. Yang keempat, lihat dan catat kode cara kerjanya. Di mana? Bisa dilihat di e-book yang saya lampirkan ya. Ya, ada e-booknya, nanti dibaca. Itu ada listnya, cara kerjanya dan lain sebagainya. Cara untuk melihat buku tersebut nanti jenengan masuk ke daftar pustaka, kemudian tinggal diklik di bagian ini apa yang mau diinginkan, mau dilihat. Nah, itu nanti langsung otomatis ke bagian yang mau dibaca atau dilihat. Kemudian yang kelima, gunakan pestisida dengan kode cara kerja yang sama selama 3 minggu. Ya, jangan dirubah dulu, gunakan cara kerja yang sama dalam masa tersebut. Yang keenam, pada minggu keempat sampai dengan keenam, gunakan pestisida dengan kode cara kerja yang berbeda, namun pada masa tersebut harus kode kerjanya sama. Paham ya? Jadi 3 minggu pertama seumpama kita menggunakan golongan 1A ya, 1A terus sampai 3 minggu pertama. Kemudian minggu keempat sampai ke-6 kita ganti lagi di kode kerja seumpamanya 6 ya. Itu juga harus dilakukan sampai sekitar 3 minggu. Kemudian yang ketujuh, sama lagi pada minggu ke-7 sampai ke-9 menggunakan pestisida dengan kode cara yang berbeda dengan langkah ke-4 dan ke-6. Jadi ya sama lagi, ke-7 kita ubah lagi, tidak boleh sama di minggu 4 sampai 6 kita ubah lagi, namun dari ke-7 sampai ke-9 tetap dipertahankan, kalau bisa dipertahankan kode cara kerjanya tetap sama 7 sampai 9. Nah, kemudian yang ke-8 pada minggu ke-10 sampai dengan ke-12 seterusnya menggunakan pestisida yang sama dengan langkah ke-4 ya. Itu. Seperti itu terus ya. Jadi setiap 3 minggu itu bisa diubah kode kerja fungisida atau insektisida yang kita miliki. Kita berikan contoh ya. Di sini ada contoh pergiliran insektisida pada tanaman bawang merah. Ya. Jadi di sini generasi ulat bawang ya. Generasi ulat bawang ini generasi 1 ya. Jadi kenapa kok kita mempertahankan satu generasi? Karena biasanya kemampuan generasi 1 dengan generasi 2 dan generasi 3
akan berbeda ya. Karena paparan pestisidanya itu semakin meningkat, dia rata-rata itu seperti minum obat ya. Jadi mereka lama-kelamaan itu seperti diimunisasi ya. Nah, seumpama ya kita aplikasikan insektisida di awal-awal, itu kan pasti seumpama 100% populasi itu 80% mati, 20% semaput atau pingsan. Nah, yang pingsan ini ya kalau dia sampai sembuh, dia akan punya kemampuan untuk kebal terhadap insektisida yang bersangkutan. Nah, 20% itu dikhawatirkan nanti akan beranak pinak lagi menuju ke generasi kedua. Nah, generasi kedua ini berarti sudah punya kekebalan insektisida yang sudah diaplikasikan di 3 minggu pertama. Maka dari itu dianjurkan untuk merubah cara kerja insektisidanya. Gitu ya. Begitu seterusnya. Nah, ini contohnya di 3 minggu pertama kita aplikasi kode kerja insektisida dengan golongan 3A. Nah, nanti coba dicek lagi di buku. Ini saya kasih contoh. 3A itu siapa? 3A itu golongan piretrin atau piretroid. Contohnya di sini ada sipometrin, ada deltametrin, ada banyak sekali sipometrin, deltametrin, pokoknya yang trin ya, itu banyak sekali, nanti dicek ya. Itu merek dagangnya pun banyak, sipometrin, terus deltametrin itu banyak sekali. Nanti coba dicek apa saja itu ya. Kalau di Petro itu namanya Sidabas, itu ada yang golongan-golongan sipometrin, deltametrin. Nah, itu merek dagangnya Sidabas kalau Anda, atau Sidametrin ya, itu adalah sipometrin kalau tidak salah. Kemudian generasi keduanya kita ubah ke kode kerja 1A ya. Ya, kode kerja 1A, mode of action 1A. Nah, ini siapa saja mereka? Mereka itu adalah golongan karbamat. Contohnya itu ada karbofuran sama metomil. Adik-adik sekalian pernah dengar yang namanya megafur atau furadan. Nah, itu adalah contoh merek dagang karbofuran. Kemudian selain karbofuran, golongan tersebut ada juga yang namanya metomil ya. Metomil ini merek dagang yang terkenal adalah Dangke, atau juga metonil, ada yang namanya banyak sekali ya, Mongke dan lain sebagainya. Nah, itu bahan aktifnya adalah metomil. Nah, itu kita gunakan itu 4 hingga 6 minggu pertama. Oke. Setelah itu nanti ada generasi ketiga ulat, kita gunakan dengan bahan aktif yang lain dengan kode kerja 15, yaitu benzoil urea. Benzoil urea ini adalah dari bahan urea yang ditambahkan dengan benzoat ya. Nah, ini juga mampu mematikan ulat. Contohnya Novaluron ya. Nanti coba dicek mereknya apa saja ya. Namun untuk generasi 3 ini juga bisa diganti, kalau tidak 15 bisa kita ganti dengan kode kerja 6, kalau nggak salah itu golongannya emamectin, abamectin dan lain sebagainya gitu. Yang penting tidak sama dengan yang generasi 2 dan generasi 1 gitu. Oke, kita lanjut. Pergiliran fungisida pun harus seperti itu ya. Untuk mengendalikan penyakit pada tanaman bawang merah ini agak sedikit berbeda ya dengan insektisida. Nah, di sini ada jenis penyakit itu
ada bercak ungu atau trotol, embun bulu, ya, atau embun tepung, atau downy mildew, kemudian antraknus, ya, antraknus atau juga disebut penyakit kuning gitu ya. Ya, ini pada awal ya 3 minggu pertama kita gunakan fungisida sistemik. Contohnya azoxystrobin ya. Kemudian kalau untuk yang selanjutnya kita bisa menggunakan kode kerja M1 sampai M9. Coba kita gunakan contoh Propinep ya. Oke. Ya, kalau Propinep ini cukup terkenal ya, namanya ban yang sering dijual di pasaran itu antrakol. Nah, itu. Oke. Terima kasih adik-adik telah mengikuti keseluruhan dari video pembelajaran tentang pestisida di mata kuliah hama penyakit tanaman pangan. Adik-adik selanjutnya mohon mengisi di kotak pertanyaan bila ada pertanyaan terkait dengan pertemuan kita kali ini ya, silakan dan kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.